Teman-teman, hari ini kita belajar tentang makhluk hidup di tema 1, subtema 1, PB 1, 2, dan 3. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Kita sudah mempelajarinya pada kelas sebelumnya. Tentunya teman-teman sudah ada yang mengetahui. Nah, Ibu ulas kembali hari ini bahwa makhluk hidup adalah struktur biologis yang dapat merespon perubahan lingkungan. Nah, adapun makhluk hidup itu ada 3. Allah menciptakan makhluk hidup 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Sekarang kita akan mencoba tahu lebih jauh tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk itu bernapas. Bernapas merupakan masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Nah, kemudian alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru. Kemudian hewan. Nah, hewan ini yang paling beragam sekali cara bernapasnya. Ibu berikan contoh seperti cacing bernapas dengan kulitnya. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Kemudian ada lagi belalang bernapas dengan trachea. Yang terakhir adalah makhluk hidup yang terakhir adalah tumbuhan. Tumbuhan bernapas dengan stomata atau pada daun. Ciri-ciri yang ketiga adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Seluruh makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan sebagai sumber energi agar dapat bertahan hidup. Contohnya misalkan, kalau kita 2 hari tidak makan dan tidak minum, apa yang terjadi? Kita pasti akan lemas, ya. Kemudian dehidrasi. Kemudian ada juga contoh lain pada tumbuhan. Tumbuhan jika tidak disiram dan jika tidak diberi pupuk, dia itu akan layu. Ya, contoh lain pada tumbuhan. Misalkan kita punya tanaman di rumah tanpa disiram dan tanpa diberi pupuk. Apa yang terjadi coba? Nah, pastinya tumbuhan atau tanaman itu akan layu dan mati. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Bergerak merupakan perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsang. Seperti contohnya berjalan, berlari, atau melompat. Nah, itu adalah ciri yang ketiga. Sekarang ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari individu muda menjadi individu yang dewasa. Cara perkembangan pada manusia misalkan. Manusia dilahirkan, contohnya ya, yang pertama bayi, kemudian selanjutnya anak,
selanjutnya remaja, kemudian dewasa, dan yang terakhir adalah manula. Nah, itu contoh pada manusia. Kalau contoh pada hewan, misalkan ayam bertelur, ya, ayam bertelur, kemudian anak ayam, selanjutnya ayam dewasa. Yang terakhir adalah contoh pada tanaman. Nah, contoh pada tanaman ini Ibu ambil contoh tanaman pada kacang hijau. Hari pertama kita tanam, hari kedua mulai tumbuh tunas. Ya, hari ketiga si batangnya mulai tumbuh, mulai meninggi, dan hari ketiga atau hari keempat mulai tumbuh daun. Seperti itu. Yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak, ya. Seperti makhluk hidup ini berbeda-beda cara berkembang biaknya. Misalkan manusia berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kemudian hewan berkembang biaknya dengan cara bertelur, disebut ovipar. Kemudian masih hewan pun ada yang melahirkan, disebut vipar. Yang terakhir adalah hewan melahirkan dan bertelur, disebut ovovivipar. Seperti itu. Yang keenam, terakhir, peka terhadap rangsang. Ya, peka terhadap rangsang di sini merupakan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Ibu berikan contoh, ya. Jika kita melihat matahari atau melihat lampu yang terang, dengan otomatis kita akan menutup mata. Mata akan menutup sendiri jika melihat cahaya yang sangat terang. Ya, contoh kedua pada hewan. Ya, jika merasa terancam, kaki seribu yang sedang berjalan, kita sentuh itu, dia akan membuat lingkaran pada tubuhnya atau menutup tubuhnya. Contoh yang terakhir, peka terhadap rangsang pada tumbuhan. Teman-teman pasti sudah mengenal tanaman putri malu. Nah, putri malu itu jika kita sentuh, coba apa yang terjadi? Dia itu juga akan menutup tubuhnya. Nah, tiga makhluk hidup ini adalah memiliki dan peka terhadap rangsang. Seperti itu. Ya, tugas untuk teman-teman adalah seperti ini, silahkan dibaca. Ya. Ibu cukupkan materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.